Oke, kita lanjutkan ya. Selamat malam semua ya. Selamat kembali ketemu lagi di kuliah kita hari ini ya. Etika profesi akuntan. Tadi saya sudah share bahannya ya. Kita lanjutkan topik berkaitan dengan mengambil tindakan etis ya. Oke, sudah sharing, tolong dibaca. Jadi ini lanjutan dari yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya. Berkaitan dengan mengambil atau take action kalau kita menghadapi suatu dilema etis ya. Saya balik sebentar ya ke sebelumnya ya. Eh, Waktu kita belajar mengenai proses pengambilan keputusan etis ya, ada paling tidak 4 langkah ya. Pertama itu mengidentifikasi isu etis dan profesional ya. Tahap awal ya, identifikasi dulu ya. Kemudian kita mencari alternatifnya. Apa saja yang dapat kita lakukan itu bagian dari tahap sensitivitas etis, kemudian pertimbangan etis, ya, kita timbang-timbang. Kemudian kita juga merenungkan intensitas moral dan situasinya dalam bentuk eh, apa konsekuensi yang kita hadapi dan sebagainya. Itu bagian dari niat etis, ya. Jadi kita identifikasi, kita pertimbangkan alternatifnya, kita renungkan dan pikirkan apa konsekuensinya, baru terakhir kita mengambil tindakan. Ya. Apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita menghadapi suatu kondisi terjadinya dilema etis. Ya. Jadi ambil tindakan, take action itu adalah bagian terakhir ya, di mana kita memutuskan tindakan yang konsisten dan kewajiban profesional seseorang, kemudian bagaimana kita menunjukkan karakter kita, karakter kebajikan kita yang dapat memampukan kita mengambil tindakan ya. Uh, Kemudian langkah apa yang dapat kita ambil untuk memperkuat posisi dan argumen kita ya. Uh, Kemudian bagaimana kita melawan kalau ternyata ada apa argumen tertentu yang menghambat kita mengambil tindakan. Kemudian kepada siapa kita minta dukungan kalau kita menghadapi situasi yang buruk. Ya. Jadi ini adalah bagian dari perilaku, ya, behavior, tindakan kita apa. Ya. Ini justru bagian yang paling berat sebenarnya ya, karena ini kita berhadapan dengan apa yang harus kita lakukan. Nah ini kita akan coba bahas di hari ini ya, yang bagaimana kita mengambil tindakan yang kira-kira efektif untuk memecahkan masalah berkaitan dengan dilema etis. Nah, kita menggunakan kerangka yang namanya eh, GVV, Giving Voice to Value. Nah, Giving Voice to Values, ya. Eh, dalam rangka mengambil tindakan etis, ya. Jadi waktu kita membuat keputusan, ya, ini adalah fokus dari Giving Voice to Value, ya. Tadi itu di langkah-langkah sebelumnya kan kita menganalisis, yang mengidentifikasi, kemudian mempertimbangkan, kemudian me, apa, melihat konsekuensinya apa dan merenungkannya itu bagian dari proses menganalisis sebenarnya ya. Dan kita masuk sekarang ke bagian action, itu terutama membuat keputusan dan mengambil tindakan. Itu apa yang akan kita lakukan dan bagaimana mengembangkan tanggapan yang paling kuat seperti apa. Ini fokus kita di giving voice to value. Ini adalah pendekatan di mana ini memampukan kita membuat langkah terakhir ini seperti apa. Nah, pada tahap ini sekarang kita tidak lagi berkaitan dengan kesadaran atau analisis atas etis, ya. Masalah kesadaran dan ini sudah lewat ini. Karena ini bagaimana kita melakukan setelah kita mengambil keputusan. Jadi pasca pengambilan keputusan. Fokusnya adalah menerapkan nilai-nilai seseorang ketika dilema etis dihadapi. Ya. Jadi pada titik ini ya diasumsikan bahwa banyak kasus sebagian orang sudah tahu masalahnya apa dan tahu apa yang mereka lakukan. Nah sekarang bagaimana dia melakukan tindakan kalau sudah tahu seperti itu. Nah ini kita fokus di sini ya. Jadi ini GVV ini, Giving Voice to Values ini dikembangkan oleh seorang ahli yang namanya Mary Gentile. Ya. Itu merupakan pendekatan yang berorientasi pada tindakan
yang didasarkan atas kepemimpinan berdasarkan nilai, ya. Leadership by values, ya. Jadi nilai-nilai tertentu yang kita anut itu adalah menjadi dasar kita untuk berani menyuarakan. Ya, kenapa disebut voice, ya? Giving voice maksudnya kita berani bersuara, tidak hanya tinggal diam. Ya. Kalau kita menghadapi situasi krisis itu tanggapan kita macam-macam, ya. Ada yang ekstrim sini dan ekstrim sana, ya. Kita anggap seperti kontinuum atau kisaran seperti ini, ya. Ada orang yang idealis, ya. Kalau dia berhadapan kondisi etis, dia akan bertekad untuk melakukan hal yang benar. Ya. Nggak peduli, ini hal yang salah, saya harus tegakkan. Ya. Saya berkehendak untuk melakukan hal yang benar, the right thing. Ya. Itu idealis sifatnya, ya. Dia fokus pada ide tertentu, nilai-nilai tertentu itu harus ditegakkan dimanapun kondisinya. Ya. Bahkan sampai mengorbankan dirinya sekalipun bisa. Ya. Tapi ada juga orang yang tidak seberani itu. Ya. Kita menyebutnya orangnya skeptik. Ya, atau ada yang menyebutnya itu oportunis, ada yang menyebutnya itu uh, apa satunya lagi. Tapi umumnya penggolongannya adalah skeptik, ya. Jadi mereka tidak punya kuasa, ya. Saya tidak berkuasa untuk menyebabkan perubahan. Jadi situasi dia mungkin cenderung untuk tidak dalam kondisi tidak berdaya gitu. Jadi menuruti saja yang paling aman seperti apa. Jadi mungkin dia tidak akan bersuara. Ya. Dalam kondisi kondisi etis yang buruk sekalipun dia mungkin tidak bertindak, tidak bersuara, diam saja dan membiarkan. Ya. Itu ke arah situ. Nah, apakah kita mau mengikuti yang seperti ini? Nah, ya tentu saja tidak. Ya kan kita punya kekuatan, kita mungkin punya banyak hal yang menjadi landasan kita untuk berani bertindak, berani bersuara kalau menghadapi situasi yang berhadapan dengan kondisi etis. Itu yang kita coba pahami, ya. Ada sesuatu yang kita bisa gunakan untuk memperkuat kondisi kita untuk berani bersuara. Nah, itu. Nah, kalau itu, ya, JFF meminta kita biasanya melakukan eksperimen pikirannya, tough eksperimen. Maksudnya, cobalah berpikir, ya. Cobalah Anda berpikir kalau misalnya menghadapi situasi uh, terjadinya dilematis, ya. Uh, kepada siapa kita harus bicara? Kita pikirkan kepada siapa kita berani berbicara? Apa yang harus saya katakan kepada orang tersebut? Bagaimana kerangka pikir saya pada saat saya membahas hal tersebut dengan orang yang kita mau ajak bicara? Mungkin informasi apa yang harus kita kumpulkan agar mampu kita bersuara? Kemudian reaksi apa yang mungkin saya akan terima kalau saya bersuara? Ya. Terus bagaimana saya menanggapinya? Itu, ya. Itu harus kita pikirkan. Ya. Kemarin ada, kalau nggak salah, saya minta Anda mengerjakan satu tugas, ya, mengenai di kelas yang S1 ini. Ada tugas mengenai situasi seseorang yang menghadapi, saya sudah minta kalian memikirkannya, nanti kita tinjau sekali lagi setelah kita mempelajari apa pendekatan GFF ini, seperti apa kita menanggapinya. Nah, itu bisa menjadi bahan, ya, nanti di minggu mendatang kita banyak diskusi, kita menggunakan kerangka ini, ya. Kerangka ini ketika kita menghadapi satu dilema etis, ya. Pada siapa kita berbicara? Beranikah kita? Apa yang harus kita gunakan? Ini kita coba pahami di hari ini. Nah, asumsi-asumsinya, ya, kalau dalam GFF Giving Voice to Value itu ada asumsinya, ya, macam-macam. Ini ringkasannya ini saja, ya, ada macam-macam. Kalau nanti saya bagikan di GC mungkin, ya, kalau bukunya bisa saya sharing nanti bukunya, ini ada macam-macam penjelasan di sana. Tapi saripatinya adalah ini, ya. Jadi orang yang mau bertindak itu memang punya keinginan untuk bertindak. Jadi dia tidak ingin membiarkannya. Saya ingin bertindak dan menyuarakan nilai-nilai saya. Ya. JFF mungkin tidak akan berguna kalau orang tersebut tidak berani bersuara, ya, atau skeptik sifatnya. Ya. Saya ingin bertindak dan menyuarakan, ya, tidak akan membiarkan situasi ini terus-menerus. Ya. Saya telah menyuarakan nilai-nilai saya di masa lalu. Ya. Nah, di kelas S1 sudah saya minta kemarin kalian memikirkan, ya, pernahkah Anda bertindak secara etis di masa-masa lalu, apa yang membuat Anda berani, apa yang menyebabkan Anda tidak. Nah, itu kalau pernah mengalami itu sudah merupakan
modal, ya. Pernah Anda bersuara, berani bertindak, ya, mengatasi suatu eh, hal yang menurut kita tidak etis, ya. Kita berani berbicara atau berani mengajak beberapa pihak berfokus pada masalah itu, ya. Kemudian saya mampu menyuarakan nilai saya dengan lebih sering, dengan lebih efektif. Jadi kita punya niat etis juga untuk dapat mampu punya kompetensi ke depannya berkaitan dengan hal etis, ya. Dan kita sadar juga tindakan yang kita lakukan adalah menjadi contoh atau teladan bagi orang lain, ya. Apalagi kita berposisi sebagai seorang pemimpin, ya. Baik pemimpin tingkat bawah maupun tingkat atas sama aja pemimpinnya. Umumnya seorang pemimpin itu jadi contoh, jadi teladan. Kalau kita menunjukkan sesuatu berkaitan etis, itu akan jadi teladan, contoh bagi banyak orang. Dan kita itu pikir itu adalah hal yang penting, ya. Contoh yang kita berikan dari tindakan kita akan menjadi panutan bagi orang lain, ya. Dan kita sadar akan hal itu, ya. Kemudian berusaha menyuarakan hal itu adalah sesuatu yang memang wajib dan berharga kita lakukan. Jadi kita memang anggap itu penting kita lakukan dan berharga, worth it, gitu. Berharga dilakukan, itu bukan sesuatu yang sia-sia, itu sesuatu yang penting harus kita tunjukkan. Ini asumsinya, ya. Jadi tiap orang yang mau melakukan action, tindakan, dia punya asumsi semacam ini. Dia punya kemampuan, kemauan, ya, dan sadar akan hal itu penting dilakukan. Nah, itu. Kalau ini nggak ada asumsinya, nggak akan berguna, ya. Mending kita diam saja. Cuman bukan itu yang kita mau, ya. Seperti sudah saya jelaskan di awal-awal, ya. Ada salah satu virtue etik, ya, etika kebajikan berdasarkan definisi dari etik, ya. Itu adalah bahwa kita harus menunjukkan karakter yang memang beretika, ya. Dan kita kalau menjalankan karakter itu, kita akan menjadi pribadi yang penuh dan mungkin pribadi yang berbahagia, ya. Karena kita menuntaskan apa yang menjadi yang seharusnya. Itu yang juga harus jadi patokan di sini. Nah, ada pilar-pilar yang mendasari giving voice to values ini, ya. Pilar-pilarnya adalah 7, ada 7, ya. Jadi pertama didasarkan atas nilai. Kita melakukan tindakan etis, kita berangkat dari nilai etis tertentu yang kita sadari sebagai suatu kebajikan atau karakter yang harus kita punyai. Kemudian kita punya pilihan, kita punya pilihan untuk bertindak, ya, bukan kita tidak berdaya dan sebagainya. Kita punya pilihan. Pilihan itu memampukan kita untuk mengambil tindakan. Kita bisa melakukan, tidak melakukan, atau melakukan tindakan alternatif, itu pilihan kita. Nah, kemudian normalisasi, ya. Normalisasi itu maksudnya eh, janganlah menganggap konflik atau dilema etis itu sesuatu yang tidak normal. Anggaplah itu sesuatu yang normal. Ya, nanti dijelaskan satu-satu, ya. Sesuatu yang normal, yang ada terus dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biasakanlah itu, ya. Kalau kita tidak biasa, takut terhadap konflik dan sebagainya, kita nggak akan mampu melakukan tindakan etis sebenarnya, ya. Itu normalisasi, menerimalah ini sebagai sesuatu yang normal. Kemudian berdasarkan maksud, purpose, ya, kita punya maksud tertentu, ya. Kemudian pengetahuan dan penyelarasan diri, ya. Kita sebagai pribadi harus tahu diri kita sendiri juga, ya. Kita mungkin punya pribadi yang berbeda, cara yang berbeda, ya. Dan kita harus menyesuaikan dari hal tersebut, nanti dijelaskan, ya. Kemudian bersuara, tindakan kita adalah dengan menyuarakan. Menyuarakan itu bisa dengan memberitahu, mengadu, ya, memberitahu pihak yang berwenang, menegur pihak yang salah, ya, atau melaporkan kepada yang berwenang. Ya, apapun itu bentuknya adalah kita tidak tinggal diam, tapi bersuara dan menunjukkan faktanya adalah seperti ini dan ini salah, ya. Dan pilar terakhir adalah kita harus punya argumen yang kuat sebagai bentuk alasan atau rasionalisasi dalam kita bertindak. Ya, bahkan berani mengcounter, ya, alasan atau rasionalisasi pihak lain yang menurut kita tidak punya dasar. Nah, itu, ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 apa pilar dari tindakan etis dalam bentuk giving voice to values. Nah, saya terangkan satu-satu. Jadi pertama didasarkan atas nilai. Ya. Orang bisa mendebat, ya, nilai kita kan berbeda-beda, ya, dari apa Anda punya nilai etis tertentu secara pribadi, saya punya, atau kita punya budaya yang berbeda, ya, di sana orang Barat, di sana kita orang Timur, ya kan, kita orang Indonesia, kita orang Jawa, orang Banjar dan sebagainya, mungkin punya etika yang berbeda-beda. Tapi itu enggak apa
bukan jadi alasan untuk membenarkan sesuatu yang kita punya sesuatu yang sifatnya universal. Ya. Sebagai manusia kita punya sesuatu yang sama saja di mana-mana. Paling tidak ada beberapa yang kita anut secara bersama-sama, ya, secara universal. Paling tidak inilah titik berangkatnya bahwa kita punya nilai bersama yang juga ada atas semua manusia. Pertama, kejujuran. Ya. Jujur, orang nggak dimanapun, suku bangsa apapun, dalam budaya apapun, kejujuran itu dianggap penting. Ya. Tidak jujur itu tidak dianggap sesuatu yang tidak beretika. Ya. Kemudian kepedulian dan kasih sayang. Ya. Kasih sayang terhadap sesama, peduli atas kepentingan orang lain. Nah, itu sudah merupakan hal di mana-mana sebenarnya. Ya. Tidak mempedulikan orang lain, meninggalkan orang lain dalam kesusahan, itu dianggap tidak beretika. Kemudian menghargai, respect, yang menghargai orang lain. Atau diorangkan misalnya kalau ini ya di bahasa Indonesia dianggap sebagai orang bukan sebagai objek, itu dihargai ya. Itu di mana-mana ada nilai tersebut. Kemudian keadilan ya, keadilan kita berlaku fair, adil terhadap orang lain ya. Ini nilai ini dianut di mana-mana dan inilah yang akan juga menjadi dasar eh, apa tindakan etis kita, bahwa nilai-nilai ini dianut bersama, bukan jadi alasan bahwa kita berbeda. Boleh dong saya mengambil tindakan ini ya karena ini benar di sini ya, benar di mana ya. Kalau diselidiki lebih jauh mungkin dari berdasarkan hal-hal ini dia tidak benar juga ya, dia hanya menutup-nutupi tindakan yang salah dengan mencari alasan yang tidak sepatutnya. Apakah konflik yang terjadi dalam etis itu mengarah pada hal-hal ini? Ya, jelas semua ini ada ya. Misalnya ya, kita tidak jujur atau kita apa di akuntansi misalnya ya, kita memanipulasi laporan keuangan. Ya, kemarin sudah belajar Anda berkaitan dengan fraud, laporan keuangan dan sebagainya. Kita memanipulasi laporan keuangan. Tujuannya adalah membuat kinerja kita tampak bagus sehingga dinilai baik oleh orang lain. Tapi itu tidak mencerminkan hal sebenarnya. Berkata lain, itu tidak mencerminkan kejujuran. Nah, sudah melanggar prinsip kejujuran, nilai kejujuran. Nah, itu berarti ada konflik di situ antara mengungkapkan kenyataan dengan mungkin ada kepentingan tertentu yang berbenturan di situ. Terus juga bagaimana konflik ini berdampak terhadap orang lainnya tadi, kasus manipulasi keuangan jelas merugikan investor misalnya, merugikan pemerintah, merugikan masyarakat. Ya kan orang tertipu dan tersesat dengan laporan keuangan tersebut. Nah, jelas ada konsekuensinya. Jadi dalam konteks konteks profesional sekalipun nilai-nilai ini ada. Ya. Dan prinsip profesional akuntansi kita sudah pelajari ya, kode etik profesional jelas ada punya prinsip-prinsip dasar yang sudah kita pelajari dan sebagian besar itu menyangkut nilai-nilai profesional, nilai-nilai universal yang sudah kita ketahui di sini. Ya. Jadi harus berangkat berdasarkan nilai. Kemudian kedua, pilihan. Ya, kita punya pilihan. Pilihan apakah tadi kita bertindak membiarkan saja berdiam diri atau kita berani bersuara. Kita punya apa pilihan. Berarti kita tidak berarti tidak punya pilihan. Kita bisa berani tidak menyuarakan ya. Dan harus kita pahami juga, kita mungkin mau bersuara kalau ada faktor pendorong atau enabler-nya, ada faktor penghambatnya. Ya. Kemarin dalam tugas yang pernah saya berikan, saya minta Anda mengidentifikasi apa faktor pendorongnya, apa faktor penghambatnya. Nah itu saya minta Anda berpikir sebelum kita uh, mempelajari lebih dalam di sini. Ya. Nah sekarang apa itu faktor-faktor pendorong atau enabler? Ya. Kita berani bersuara ya terhadap sesuatu yang tidak benar ya, itu mungkin ada beberapa faktor yang mendorong kita. Ya. Mungkin ada pihak tertentu yang sepaham dengan kita, ya, pihak yang sepaham atau sekutu istilahnya allies dalam bahasa Inggris ya. Kalau beberapa itu banyak dan setuju dengan kita bahwa ini salah, kita berani rame-rame menyuarakannya. Nah itu jadi faktor pendorong ya. Ada pihak lain yang juga sepaham dengan kita bahwa ini salah, ini harus dibenarkan. Ada pihak lain ya. Kemudian kalau kita punya informasi pendukung yang kuat sekali, itu biasanya kita berani. Ya. Misalnya kita punya bukti yang sangat kuat, ya, bahwa terjadi penyimpangan, bahwa terjadi penyalahgunaan aset, misalnya, ya, itu jelas dasarnya kuat sekali. Mau dibawa ke pengadilan sekalipun ada hitam di atas putihnya, misalnya, ya, itu jelas berani kita bersuara.
Kalau informasinya nggak punya, buktinya kita tidak punya, nggak berani kita. Nah itu. Kemudian hal yang lain adalah urutan kejadian konsekuensi tindakan. Ya, maksudnya apa? Kalau konsekuensinya itu ada, ya, dan itu sangat berat, penting, kita terdesak oleh keadaan. Ini nggak boleh dibiarkan karena akibatnya akan buruk, bukan hanya kepada saya, organisasi, tapi kepada masyarakat misalnya. Jadi kejadian sebagai akibat atau konsekuensi dari hal yang buruk tadi itu, kita merasa itu penting. Ya. Jadi itu akan menjadi pendorong atau enabler kita berani menyuarakannya. Kemudian aspek lain adalah juga apa eh, mengajukan pertanyaan. Maksudnya gini, ya, pertanyaan dari pihak lain akan muncul, ya, kita ditanya kenapa seperti ini. Ya jelas kita nggak mungkin diam saja, ya. Biasanya ada tuntukan atau ajuan pertanyaan dari pihak lain akan juga mendorong kita untuk mencari tahu dan mungkin mengungkapkannya. Ya. Kemudian audiens, ya, audiens itu pihak lain yang akan mendengar nantinya. Ya. Kalau audiens itu sangat peduli, ya, sangat memperhatikan, kita berani. Tapi kalau audiensnya apatis, acuh tak acuh dan mungkin tidak mau bertindak juga, ya buat apa? Ya karena itu. Jadi tergantung dari audiensnya. Ya. Kemudian langkah-langkah bertahap, incremental step, maksudnya itu kalau kita melakukannya itu tidak sekaligus, ya, mungkin ada tahap-tahapan tertentu kita berani, ya, seini dulu, ya. Kalau mendadak segala macam biasanya kita uh, takut, ya, maksudnya efeknya akan apa sulit kita hadapi. Biasanya kalau kita bertahap-tahap bisa melakukannya. Kemudian membingkai situasi, ya, framing, ya, framing dalam bahasa Inggris kita framingkan itu dalam konteks tertentu, ya, dan kita itu menjadi dasar untuk kita bersuara, mungkin kita berani. Ya, misalnya, ya, ada penyimpangan atau penyalahgunaan aset tadi, ya, kita framingkan ini sebagai merugikan keuntungan perusahaan. Kalau kita berbicara dengan manajemen, Pak, ini kita perusahaan kita akan rugi lah. Kenapa? Ini ada sesuatu, Pak, yang menyebabkan saya yakin akan mengganggu kinerja kita. Nah ini kan pihak lain jadi peduli karena itu akan menjadi kepentingan dia. Kita framingkan ini. Tapi kalau kita datang hanya mengadukan, Pak, saya lapor Pak, si A melakukan ini korupsi. Ya. Nah, apa? Ya mungkin yang mendengar atau pimpinan yang mendengar juga apa nih? Orang mungkin curiga bahwa kita memfitnah orang yang bersangkutan. Anda memfitnah nih, ngadu-ngadu, kamu nggak suka aja sama dia. Nah itu kan akan beda, ya. Kalau kita framing berbeda, kita tidak memframing kita sebagai orang mengadu, tapi kita membawa pada perspektif yang lebih luas, apalagi itu menurut kepentingan yang jadi pendengar kita tadi. Nah, seperti itu, demikian seperti itu. Kemudian karakteristik organisasi. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin mengenai etika organisasi dan leadership, ya. Organisasi yang baik itu biasanya mendorong orang berani bersuara, ya. Ada open communication, ya. Itu mungkin orang akan berani menyuarakannya karena memang lingkungannya mendukung untuk itu. Ya dari kepemimpinnya, dari organisasinya, dari budayanya ada keterbukaan. Orang berani bertindak, orang berani bersuara karena itu akan disupport sepenuhnya. Ya, ada nilai dasar yang menyebabkan mereka menghargai pendapat-pendapat apapun dari seluruh anggota organisasi. Ya. Nah, kalau organisasi itu sebaliknya ya tertutup, ya, atau mungkin organisasi itu agak otoriter sifatnya, tidak ada pemimpin besar yang mungkin tidak senang ada suara-suara lain yang menentang, nah kita takut akan menyuarakannya karena itu tidak support sepenuhnya. Bahkan kita bisa dianggap sebagai defiance atau orang yang sengaja mengganggu, ya, sengaja menghambat atau sengaja tidak suka. Nah itu akan kita diasingkan, dikucilkan atau mungkin dihukum. Ya. Kalau kita menyuarakan sesuatu yang benar dan lain itu karena keadaan organisasinya tidak support, tidak sesuai untuk adanya organisasi yang mendukung satu etika. Ya. Jadi ini faktor pendorong. Ya. Jadi kalau ini ada, ya kita berani bersuara. Lanjut ke pilar ketiga, ya. Normalisasi. Tadi saya sudah cerita di depan, ya. Kita membuat ini sesuatu yang normal. Ya. Biasa aja itu, hari-hari ada aja mungkin masalah. Ya. Kalau orang itu nggak senang, itu biasanya dia sangat menderita, ya, karena terjadi konflik, terjadi keadaan yang buruk, dan dia dihadapkan pada situasi yang sulit. Nah, untuk menghindari itu, kita buat saja biasa ini, normal. Ya. Justru kita mengharapkan dan mengantisipasi adanya konflik.
Bukan kita mau mengada-ngadakan, cuman konflik kadang penting bagi organisasi. Ya. Itu untuk membawa kebaikan, ya itu. Ya. Dan konflik nilai ya dalam bukan konflik pribadi sifatnya orang per orang, tapi konflik berkaitan dengan nilai itu sesuatu yang bukan tidak umum, ya, not uncommon, ya. Ada terus di mana-mana dan buatlah terimalah ini sebagai sesuatu yang normal, ya. Kemudian jangan juga kita terlalu baper, ya, terlalu bereaksi emosional kalau ternyata menghadapi situasi ini. Buatlah biasa saja, tenang saja, ya. Memang beberapa orang mungkin tidak senang, ya, menghadapi situasi di mana benar-benar sulit, ya saya bagaimana ya. Apalagi kalau orang itu memang tidak suka kelihatan buruk di muka orang lain atau selalu ingin menyenangkan orang lain. Nah itu akan sulit buat dia, ya. Nah dalam hal ini justru kita harus mempersiapkan diri untuk konflik yang mungkin terjadi. Kita mungkin berhadapan atau bersinggungan dengan orang itu tidak terhindarkan, ya, dan kita harus berani untuk itu. Kalau memang kita benar, ya kenapa tidak, gitu kan? Kenapa tidak kita berani berhadapan? Nah itu memang perlu ketekatan khusus, tapi saya pikir di mana-mana bisa, asal kita mau menerima atau membuat ini normal. Kemudian pilar keempat adalah berdasarkan maksud. Apa ini? Maksud atau purpose, ya. Jadi kita tidak melakukan tindakan ini hanya sembarangan, tidak ada maksud tertentu. Ada maksud tertentu yang harus kita lakukan, terutama berangkat dari tujuan-tujuan pribadi kita, ya. Jadi kita harus merumuskan dulu maksud pribadi purpose kita, ya, secara profesional, secara eksplisit dan luas, ya. Sebaiknya kalau Anda bergerak sebagai seorang profesional tentu ada punya tujuan pribadi, dan itu sebaiknya, ya, dicamkan dalam bahasa Inggris, dibuat itu menjadi sesuatu yang eksplisit dan kita harus sadari, ya. Misalnya kita menjadi seorang profesional yang harus beretika, itu harus menjadi tujuan pribadi kita, ya. Terus menghubungkan tujuan Anda itu dengan nilai-nilai Anda, ya, tujuan kita mau jadi apa, menjadi seorang profesional, tapi profesional yang beretika, ada nilai tertentu yang harus kita tunjuk junjung tinggi misalnya, ya, itu harus dihubungkan. Kemudian kalau Anda bertindak sebagai seorang leader, memimpin, Anda juga harus mengajak orang lain untuk bertindak, ya. Minimal mengajak, mengingatkan pihak lain apa yang benar, ya. Itu maksudnya seperti itu. Kemudian juga berefleksi atas orang-orang yang mungkin Anda panuti, ya. Ada orang tertentu yang menjadi panutan Anda, mungkin Anda berefleksi, ini orang ini panutan saya, mentor saya akan meniru cara dia secara etis, cara dia bertindak, itu bisa jadi bagian dari maksud itu. Terus juga berpikir tentang dampak yang kita ingin miliki, apa dampak kita buat orang lain, apa dampak kita lingkungan dan sebagainya. Kita harus punya maksud tertentu di situ. Jadi kalau kita punya maksud yang kuat, ya kita akan berani bertindak karena memang itu bagian dari pribadi kita. Nah, seperti itu maksudnya. Berdasarkan maksud tertentu. Orang-orang itu yang berani menyuarakan, ya, misalnya banyak kasus-kasus skandal akuntansi yang besar itu menjadi diketahui orang karena ada orang yang berani bertindak, bersuara, ya. Bahkan itu orang dalam. Kalau diselidiki lebih jauh, kenapa dia berani bertindak? Karena dia punya maksud tertentu dan dia punya etika secara pribadi yang memang mendorong dia untuk berani menyuarakan itu, ya. Dan diselidiki lebih jauh, ya, memang apa yang sudah diinikan dia menjalankan dengan sepenuhnya. Dia berani bertindak, berani bersuara karena dianggap itu hal yang patut dia kerjakan, ya. Dia rasanya tidak berguna sebagai manusia kalau dia cuma tinggal diam dalam kasus itu. Kemudian nomor 5, ya, pengetahuan dan penyelarasan diri, ya, self knowledge and alignment, ya. Maksudnya apa? Keberanian kita untuk bersuara, ya, bertindak itu memang sedikit banyak ada kaitan dengan kepribadian kita. Ada orang yang memang ekstrovert, ya, selalu menonjolkan diri atau berani ngomong, ya, memang orang ekstrovert kan punya kepribadian di mana dia menonjolkan dirinya dan mudah bergaul dengan orang lain. Tapi ada juga tipe orang yang introvert, ya. Kepribadian introvert, mungkin dia tidak banyak ngomong, ya, hanya diam saja, banyak diam maksudnya, ya, tapi banyak berpikir, ya. Nah, bukan berarti mereka yang ekstrovert itu, ya, akan
lebih berani? Enggak juga ya, tergantung jenis pribadinya. Tapi semua jenis pribadi itu sebenarnya sama efektifnya. Ya. Mungkin caranya aja yang berbeda. Jadi kita sesuaikan cara kita menyuarakan dengan pendekatan pribadi kita bisa. Ya, kita sesuaikan, tapi kita tidak tinggal diam. Ya. Dan apa? Jadi menyelaraskan pendekatan kita sesuai dengan kekuatan yang kita miliki. Ya. Kemudian menghindarkan interaksi emosional yang mendadak, maksudnya itu eh, karena kita sudah menyelaraskan diri, itu tidak tiba-tiba. Ya. Ada penyelarasan diri dulu, menyesuaikan, ya kan? Eh, apa? Menghindarkan juga terkaget-kaget atau surprise atau bagaimana, ya itu juga harus penting dijalankan. Jadi prinsipnya adalah ini tidak tergantung dari pribadi kita. Ya. Pendekatannya mungkin beda, tapi tetap tujuannya adalah menyuarakan dan bertindak itu tetap harus dilakukan secara efektif. Ya. Kemudian 6, tadi ya harus bersuara. Ya. Tadi sudah saya katakan suara itu macam-macam, bisa mengadu, bisa membuat surat kalian sekalipun boleh. Ya. Kalau Anda nggak mau ketahuan, nggak mau dianggap memfitnah, membuat surat kalian sekalipun boleh saja. Ya. Bahkan di banyak organisasi itu didorong dengan whistleblowing system. Ya. Di mana orang semua boleh mengadu. Dia tidak mau menyebut identitasnya, silahkan. Ya, yang penting ini terungkap sehingga banyak orang tahu. Dan jadi prinsip bersuara ini penting. Kita bersuara itu dengan berbagai macam cara, menyuarakan secara lisan, tertulis, verbal, non verbal, ya apapun caranya itu disampaikan kepada pihak lain. Dan umumnya orang mau bersuara kalau itu sudah dipikirkan dengan matang sebelumnya. Ya. Jadi kita akan mau berbicara tentang sesuatu kalau kita sudah memikirkannya dengan matang. Tidak nyeletuk begitu saja, tidak, ya itu tidak ini ya, tidak tepat seperti itu. Jadi dan lebih mudah lagi kita menyuarakan kalau itu sudah disusun dengan rapi, bahkan perlu dilatih, praktis ya. Keberanian kita dalam ini harus dilatih. Prinsipnya di sini adalah dilatih. Bersuaranya itu harus mungkin kita harus berlatih dulu gini ya, sudah memikirkan bahkan menyusun mungkin ya semacam skripnya, kita mau bicara apa. Kemudian apa, kalau ada kesempatan untuk berbicara langsung mungkin akan lebih efektif ya. Kemudian tadi itu prinsip membingkai juga penting. Ya, membingkai sudut pandang Anda sesuai dengan nilai-nilai yang dianggap bersama tadi sudah saya contohkan di depan. Ya. Kita bawa dalam hal yang lebih luas di organisasi itu. Dibingkailah dalam konteks itu. Ya, tadi itu. Kalau organisasi bisnis mungkin area konteksnya adalah uh, mencapai sasaran bisnis, ya kita bawa ke situ. Bahkan mungkin kalau sasaran bisnis itu keliru, ya misalnya ya perusahaan itu terlalu mementingkan keuntungan jangka pendek, ya sehingga melakukan tindakan yang tidak beretika. Kita ingatkan sekali lagi, kita punya tujuan jangka panjang, bukan jangka pendek. Kita mau organisasi ini tetap ada dan terus berlanjut dan berkesinambungan di masa depan. Itu framingnya, ya framing kita buat nilai anut bersama dan dia setuju, kita setuju, ya kan? Kita bawa framingnya semacam itu. Jadi bawalah framing itu kepada suatu nilai yang kita semua orang akan setuju, sepakat situ, bawalah ke situ. Kemudian memilih konteks yang membuat audiens itu mampu untuk menerima. Nah ini lihat-lihat dulu audiensnya dalam kondisi seperti apa. Ya. Dalam kondisi tenang, kalau dia tergesa-gesa, tidak perhatian, mungkin tidak mendengar. Ya. Terlihat konteksnya di mana, kapan kita mau menyuarakan, kapan kita menyampaikan, harus dilihat juga. Dan harus berlatih tadi sudah kita lakukan, harus berlatih, practice, practice, and practice. Jadi masalah bersuara atau menyuarakan ini harus dilatih. Terus mungkin kita dapat menggunakan rekan kerja teman-teman untuk jadi pelatih, bisa coach pelatih tidak langsung gitu, coach ya. Dan terakhir ya, pilar ketujuh adalah alasan dan rasionalisasi. Nah, kita bahas nantinya. Repotnya kalau kita bersuara selalu akan ada tanggapan dari pihak lain. Ya. Kenapa dia melakukan tindakan salah? Ada saja alasan dia. Dan itu akan apa? Akan menjadi kuat kalau kita tidak mampu mengcounternya. Jadi kita mengantisipasi dulu reaksi dia seperti apa alasan dia. Kita siapkan tanggapannya, kita counter alasannya apa. Ya. Dan ini bisa didasari ya, alasan-alasan tadi itu bisa dari keberatan atau mungkin ada asumsi tertentu yang tidak kita
tidak pernah diucapkan atau tidak pernah jadi, tapi menjadi asumsi dasar di dalam suatu organisasi misalnya. Dan konflik-konflik itu biasanya kita bisa duga ya, dan kita bisa siapkan tanggapannya. Nah, kita bahas lebih lanjut mengenai apa alasan dan rasionalisasi ini. Ya. Ingat dalam teori Freud kemarinnya, teori Freud itu kan tiga ya, tiga. Kalau ada kesempatan, ada insentif, dan ada rasionalisasi, ada alasan yang mendasari dia. Alasan ini yang harus kita kantor. Alasannya tidak punya dasar. Kita buat alasan itu tidak punya dasar. Jadi alasan itu adalah argumen utama yang dibuat untuk mendukung tindakan yang buruk itu. Nah, sekarang apa argumen mereka itu? Ya. Kita coba analisis lah sekarang. Kalau mereka mengajukan alasan, kita coba analisis. Ini ya kerangka analisisnya. Apa argumennya? Kemudian apa yang dipertaruhkan oleh orang tersebut? Ya, apa yang sebenarnya pengen dia capai dengan melakukan tindakan itu? Kemudian bukan hanya orang yang bersangkutan, tapi orang lain yang terdampak bagaimana? Dan bagaimana organisasi keseluruhan seperti apa? Kemudian kita coba analisis di sini, dalam kasus ini, kalau kita mau bertindak, mengatasi atau mengcounter argumen tadi, apa enabler, pendorongnya yang dapat kita gunakan untuk mempengaruhi pemikiran yang ada. Kemudian apa tanggapan yang kuat dan persuasif yang dapat kita ajukan sebagai counter argumen, kepada siapa kita mengajukan, kapan dan dimana harus diajukan, harus kita pikirkan juga seperti apa yang tepat. Karena tadi itu prinsipnya adalah kita sesuaikan dengan audiens, kita sesuaikan dengan konteksnya. Nah, apa alasan itu akan menjadi kurang kekuatannya kalau kita paham ya apa saja jenis dan kategorinya dan apa cara untuk mengcounternya. Jadi asumsi dasarnya akan kita tarik angkat ya sehingga apa tidak sesuatu yang tidak disadari kita harus angkat itu ya. Dan lama-lama itu tidak punya dasar yang memadai. Ya. Ini macam-macam ya. Nah tadi kita harus tahu kategorinya sebelum kita mau mengcounter. Ya. Misal ya alasan dia ada 1, 2, 3, 4, 5 mungkin alasan utama. Ya. Tapi ini kategorinya. Pertama expected or standard practice. Ini sudah merupakan sesuatu yang biasa di sini ya, standar. Ya. Semua orang melakukan ini. Jadi ini sudah merupakan standar di sini. Ini bahkan diharapkan dilakukan. Ya. Misalnya dalam satu organisasi ada sebagian besar orang melakukan korupsi berjamaah misalnya korupsi berjamaah hampir semua orang melakukan tapi apakah semua orang melakukan membuat itu benar kalau semua orang melakukan tidak benar ya kita salah juga tidak ikut apa salah juga membenarkan atau membiarkan saja nah itu bukan alasan ya kalau semua orang melakukan bukan berarti itu benar semua nah itu alasan dia semua orang begitu kok tidak salah dia juga melakukan tapi kan itu salah ya. Nah ini coba kita kantor nanti ya. Ini kalau sudah berdasarkan standar praktis seperti ini, dia beranggapan semua orang melakukan itu sudah menjadi norma bersama. Kemudian materialitas, ya. Materialitas maksudnya materiality. Tindakan ini dianggap tidak apa-apa, ya. Tidak material sifatnya ya. Ini hanya hal kecil saja nggak usah diributkan, ya. Tidak akan menyakiti siapapun, ya. Tidak akan dirugikan siapapun. Ya. Ini hal kecil saja. Udah selesai nggak usah diributkan. Ini hal kecil. Padahal kalau hal kecil dibiarkan lama-lama banyak juga, ya kan itu. Ya. Kemudian fokus of responsibility. Ya. Jadi orang yang bersangkutan akan lepas tangan. Saya cuma bawahan di sini, saya cuma mengikuti perintah saja. Jadi dia melepas diri dari tanggung jawab sesuatu itu dengan menganggap dia hanya bawahan mengikuti perintah saja. Sama seperti polisi yang nembak orang tadi karena disuruh atasan katanya. Atasan saya nyuruh. Tapi tetap saja dia dihukum. Dia dianggap salah melakukan tindakan ilegal. Ya kan? Itu bukan alasan karena dia melakukan tindakan yang tidak benar. Tapi di alasan saja, saya disuruh atasan nembak, saya disuruh atasan mencuri, saya disuruh atasan untuk
menyabot dan sebagainya, ya kan. Tapi tetap tidak melepas kewajiban dia melakukan tindakan yang tidak benar. Ya. Kemudian locus of loyalty. Nah, di sini kadang-kadang kita punya dilema menegakkan sesuatu yang etika dan kita takut kita akan merugikan pihak lain yang kita anggap penting, yang kita setia terhadap mereka, misalnya atasan. Kita biasanya sebagai bawahan kita menunjukkan loyalitas, kesetiaan kita kepada atasan, kepada perusahaan, ya, kepada tim. Ya. Kalau kita tidak melakukan itu, kita dianggap tidak loyal. Walaupun kita tahu mungkin ini akan merugikan pihak lain, misalnya pelanggan, ya, investor, atau kreditor, atau pihak lain. Ya. Kita tidak peduli dengan mereka, kita lebih peduli pada kepentingan yang diminta oleh atasan kita. Kemudian masalah lain mungkin bisa juga nih dianggap sebagai isolated incident, ya sesuatu yang ya nggak apa-apa ini hanya sekali-kali saja, tidak terus-terusan kok. Ya. Setelah ini dilakukan, Anda tidak akan diminta lagi. Ada alasan semacam itu. Ya. Jadi dianggap ini sesuatu yang tidak ada konsekuensi luar biasa, hanya sesekali dilakukan semacam itu. Nah ini argumen-argumen ini harus kita coba counter, ya. Kalau mereka punya alasan, kita balik lagi. Nah, bagaimana kita melakukan penalaran atau reasoning untuk membuat argumen tandingan, counter argumen. Ya. Pertama, kita ajak mereka berpikir secara jangka panjang, bukan jangka pendek. Oke, tindakan Anda bisa mengatasi masalah ini, tapi ini coba kita berpikir jangka panjang, akan merugikan perusahaan kita, akan merugikan orang lain, akan merugikan Anda sendiri juga di dalam jangka panjang. Oke, Anda dalam jangka pendek selesai masalahnya, tapi jangka panjang gimana? Misalnya perusahaan melakukan manipulasi laporan keuangan demi untuk mencapai target jangka pendek dapat tercapai, tapi dia mungkin merugikan pelanggan. Ya, misalnya membuat produk yang tidak bagus demi untuk menjual harga murah dan sebagainya, tapi ternyata produk itu merugikan konsumen. Lama-lama apa? Orang nggak mau beli lagi ke perusahaan itu. Ya. Jangka panjang akan rugi juga. Nah itu seperti itu. Kemudian kalau perusahaan melakukan skandal atau manipulasi laporan keuangan, oke, tujuan jangka pendek tercapai, tapi kalau itu ketahuan orang lain, reputasi perusahaan akan buruk di depan. Reputasi buruk itu sudah merupakan masa depan suram buat perusahaan. Ya. Nah itu kita ajak mereka berpikir. Janganlah berpikir jangka panjang, berpikir sempit. Ya. Kita punya konsekuensi ke depan yang harus kita tanggung, yang mungkin baru akan kelihatan dalam jangka panjang. Jangan jadi alasan. Kemudian mempertimbangkan maksud dalam konteks yang lebih luas. Nah, ini mengajak yang lebih luas. Oke, jangan terlalu sempit lah berpikirnya. Uh, apa? Uh, Mirip seperti yang jangka pendek, jangka panjang ya. Kalau ini konteks lebih luas ini, Anda jangan hanya berpikir lokal di satu kondisi saja. Ada efek lanjutan yang juga dapat berdampak ke pihak lain lagi yang nggak pernah kita pikirkan misalnya. Kemudian ketiga, mencoba menunjukkan dampak atau konsekuensinya secara real kepada masing-masing orang. Coba ingat, ya, Anda mungkin menuruti perintah atasan. Tapi kalau ini ketahuan, prospek karir Anda dalam ke depan akan juga mandek. Ada lagi orang yang mau mempekerjakan Anda karena Anda dianggap melakukan tindakan tercela. Kalau ketahuan seperti apa? Nah itu kan juga berpikir ulang, waduh, gimana ya? Kemudian kita mengajak juga berpikir apa keadilan kita bagi orang lain. Siapa yang terdampak gara-gara ini? Ajak dia memikirkan, ini yang akan terkena dampaknya. Ini bagaimana? Kasihan karyawan, kasihan pelanggan, kasihan orang lain. Kemudian mengajak dia berpikir juga untuk dalam kaitan dengan sistem atau uh, yang lebih luas. Ya. Apakah Anda mau memperbaiki sistem atau bermain di sistem? Kalau membiarkan saja Anda ikut bermain, tapi tidak ikut memperbaiki. Nah, kita ajak mereka berpikir bahwa ya, dia menjadi agen untuk memperbaiki. Kalau Anda ikut larut, ya nggak ada lagi harapan. Ya. Orang biasanya senang kalau dia disinggung bahwa dia adalah pelaku yang signifikan.
Coba pikir, ya, kalau Anda ikut bermain di sini seperti apa, dan Anda bisa melakukan perubahan di sini, misalnya seperti itu. Kemudian yang keenam itu menunjukkan urutan konsekuensi buruk dari tindakan. Tadi itu konsekuensinya apa? Ya. Bahkan kalau kita mau menutup-nutupi sesuatu, bahkan bisa menjadi satu tindakan yang lebih buruk dari satu tindakan kejahatan. Apa konsekuensi buruk yang terjadi, kita ajak mereka berpikir. Ya. Kemudian kita juga bisa mengajak orang lain, ya, yang mungkin sepaham atau sekutu dengan kita tadi, ikut juga nimbrung, mensupport, ya, dimintai bantuannya. Kemudian mempertimbangkan biaya yang harus ditanggung oleh tiap pihak dan alternatif untuk menguranginya. Terus mengasumsikan pihak lain terbuka untuk tindakan alternatif yang praktis, kemudian mengenali, membandingkan tindakan real dengan tindakan alternatif bisa dipakai sebagai itu. Oke, ya, kita cari tindakan alternatif. Dan mesti Anda begitu. Ada cara lain, coba pikirkan. Kita punya cara lain. Oke, Anda mau mencapai tujuan ini. Tapi jangan begitu, itu nggak etis. Kita punya cara lain. Nggak apa-apa kita korban sedikit sekarang. Ya. Kita punya cara lain yang lebih bagus, yang lebih etis. Kita ajukan. Kita tidak hanya menyalahkan atau menyetop atau menegur, tapi mungkin lebih baiknya ikut memberikan cara alternatif yang secara umum bisa diterima sebagai tindakan yang lebih beretika. Dan dibandingkan, ya kira-kira dampaknya seperti apa. Ya. Nah, jadi tindakan GFF itu saya ringkaskan adalah apa? Harus ada perencanaan yang baik juga. Jadi kalau menghadapi situasi dilema etis, ya ada semacam analisis dan juga membuat perencanaan apa yang akan kita lakukan. Tindakannya seperti ini yang akan saya lakukan. Ya. Ada rencana. Kemudian kita coba juga untuk kita berani, ya kita harus identifikasi apa saja yang menjadi dapat mendorong kita. Kalau ada orang lain yang ikut berperan dalam hal ini, ada baiknya kita libatkan mereka. Ya. Kita tidak berjuang sendirian, single fighter enggak. Ya. Ajaklah orang lain yang punya kepentingan sama atau punya wewenang yang lebih, yang juga prihatin dan mungkin mendukung kita, dilibatkan dalam hal ini. Itu bisa jadi faktor yang penting. Kemudian menggunakan kekuatan yang Anda miliki, kemampuan Anda yang terbaik yang bisa Anda gunakan dalam konteks ini. Kemudian tadi kita praktek maksudnya berlatih, ya. Berlatih seperti apa kalau kita mau berbicara tentang hal ini. Kan ini mungkin agak sulit kalau kita tidak berlatih dulu, menyusun dulu langkah-langkahnya, ya, dalam rangka kita menyuarakan, ya. Baik itu secara lisan, tertulis, maupun alternatif lain yang kita bisa gunakan. Kemudian dalam latihan itu ada baiknya membuat rancangan atau skrip, ya, kita mau bicara apa saja kita susun, ya kan. Dan tadi informasi kita kumpulkan, informasi poin per poin, butir per butir kita bisa ajukan, ya. Berlatih. Saya pernah dulu, ya, pernah diminta jadi saksi ahli di pengadilan, walaupun sebenarnya nggak jadi akhirnya. Ya. Jadi saya diminta datang sebelum maju ke pengadilan itu. Uh, ada pengacara yang itu saya benar-benar dilatih sama dia. Ini situasi seperti tolong Anda bicarakan seperti ini. Coba Anda kemukakan dulu poinnya seperti apa. Itu didebat sama dia terus-terusan. Karena setiap omongan kita akan punya konsekuensi tertentu yang akan dikejar oleh pihak lawannya nanti. Jadi dia buat semacam skrip rancangan tertentu yang harus saya ngomong seperti apa. Jadi di pengadilan benar-benar efektif, apa yang dia mau, poin yang benar mau dia tonjolkan adalah itu, ya kan? Dan kita menjadi saksi yang benar-benar mendorong ke situ. Ya. Jadi sebenarnya dia punya skrip. Ya. Kasarnya saya hanya sekedar pemain sandiwaranya di situ, tapi saya punya uh, apa kualifikasi yang bisa menyuarakan itu. Kalau orang itu dibicarakan orang tidak punya kualifikasi mungkin nggak terlalu bagus. Ya. Tapi tentu saya bukan boneka atau yang di sini saya setuju dengan pendapat dia. Ya, kalau saya nggak setuju nggak mau. Ya. Ya kebetulan kita sepaham. Ya. Dan tapi harus dilatih dulu kalau menurut dia. Harus dilatih dulu sebelum maju di pengadilannya. Ya. Supaya tidak melenceng dari yang dia mau. Nah, seperti itu. Jadi ada proses latihannya ternyata, ya saya baru tahu gitu. Walaupun ternyata beberapa hari kemudian saya dikabari nggak usah, nggak jadi Pak, ada proses di luar pengadilan yang setelah mereka selesaikan. Jadi nggak jadi, saya syukur nggak perlu seperti itu.
Kemudian mengantisipasi tantangan atau argumen yang muncul. Nah, tadi itu ya, kita coba di tahap tadi itu termasuk dalam melatih di diri kita tadi, kita sudah memasukkan dalam latihan itu apa saja argumen tandingan yang sudah kita pikirkan tadi ya. Argumen tandingan yang 10 tadi itu ya, 10 macam tadi itu sudah kita masukkan dalam skrip rancangan yang akan dibicarakan dengan orang yang kita ajak bicara. Ya, itu yang giving voice to value. Ya, jadi kita tidak tinggal diam. Kita berani bertindak, berani bersuara ya, untuk tindakan yang kita lakukan. Banyak contoh bisa kalian baca ya, misalnya tadi saya sudah katakan mereka yang bersuara itu kebanyakan mereka yang punya keprihatinan tertentu ya, yang dia menyebabkan terbeban berat saya tidak menyuarakan ini sesuatu yang salah ya, sesuatu yang tidak betul. Masyarakat akan dirugikan, saya juga merasa terganggu sekali karena bertentangan dengan prinsip dan nilai pribadi saya ya. Nah, saya cari cara untuk semua membuka ya. Dia mungkin sudah nggak peduli lagi dianggap karyawannya berkhianat ya, tidak loyal, tapi dia mungkin menjunjung hal yang lebih tinggi, kemaslahatan masyarakat, kepentingan publik, kepentingan umum yang harus didahulukan ya. Nah, itulah seorang yang harusnya ya, dan itu kebetulan yang jadi contoh itu adalah mereka yang akuntan semua pekerjaannya. Sudah saya katakan ya, kalau di dalam dunia bisnis boleh kotor, tapi akuntannya jangan kotor. Nah, itulah kenapa di jurusan akuntansi ini mata kuliah etika dipentingkan, karena itu adalah bagian dari bagaimana posisi kita bisa menjaga reputasi dan profesionalitasnya dengan bertindak secara etis. Jadi kalau menemukan suatu penyimpangan, ya menemukan suatu kekeliruan ya, yang tidak etis, kita tidak tinggal diam. Ya. Tapi kita harus punya strateginya, nah, dan harus punya kemampuan atau kompetensi untuk melakukan itu. Nah, itulah yang mau dipentingkan oleh GPV ini. Kita punya kompetensi keahlian khusus ya untuk berani bersuara. Itu dirancang khusus ya, ada perencanaannya, ada menggunakan pihak yang bisa mendorong sama-sama, menggunakan kekuatan kita, dan merancang itu agar skrip atau tindakan tadi bisa terajukan dengan baik, sehingga meyakinkan pihak lain bahwa ini memang harus dikoreksi, ya, tidak diterima begitu saja, dilakukan tindakan, kalau melanggar hukum harus dilakukan tindakan hukum dan sebagainya. Nah, itu ya secara umum tentang GVP ini. Ya. Dan ini tidak akan efektif bagi Anda sekalian kalau saya sekedar menjelaskan. Ya. Kalian harus berlatih tadi ya. Nanti di minggu mendatang saya akan berikan bahannya untuk kasus-kasus yang akan kita bahas ya. Kita mempraktekkan bagaimana GVP, Giving Voice to Value, diterapkan dalam konteks dilema etis. Ya. Kita akan diskusi ya khusus mengenai itu ya, termasuk juga kemarin tugas yang ACE Company itu ya, itu bisa dijawab kembali dengan metode ini ya. Jadi kita coba identifikasi pihak yang kita ajak bicara dalam kasus itu, dia argumennya apa ya. Kita coba analisis juga dia pertaruhkan apa, terus kita identifikasi juga faktor pendorongnya apa argumen yang bisa kita ungkapkan. Nah, itu bisa dianalisis seperti itu ya. Tapi nanti saya bagikan kasusnya ya kan, kita coba susun dan minggu depan kita akan coba diskusikan seperti apa tanggapan yang tepat, seperti apa tindakan yang efektif yang bisa kita ambil untuk mengatasi dilema itu seperti itu. Ya. Nanti kita lebih banyak diskusi di minggu-minggu mendatang. Ya. Oke, itu ya coba Anda ini kan ya. Jadi kita berani bertindak. Ya, seorang profesional tidak tinggal diam kalau melihat sesuatu yang tidak betul. Ya. Tidak membiarkan itu. Ya. Jadi pada sisi tekanan yang lebih ke kanan ini mengambil tindakan. Kelemahannya adalah kalau kita tidak belajar tentang GPP ini, kita tahu, kita sadar, tapi kita nggak bisa bertindak. Ya. Tidak efektif kita bertindak. Kita tahu ini tidak etis, kita tahu ini tidak betul, ya. Tapi kita nggak berani ngambil tindakan. Nah, jadi inilah yang harus dipentingkan, tindakannya apa yang kita bisa ambil. Tapi sebelum ke sana, kita harus tahu juga ya tekniknya seperti apa. Itu yang sudah kita pelajari di hari ini.
Oke, itu ya sepintas mengenai bahan ini ya. Untuk malam ini kita tidak diskusi langsung ya. Diskusi langsung nanti coba Anda pahami, nanti ada kasusnya Anda pelajari ya. Coba dibuat kerangkanya seperti apa ke depan akan kita bahas sama-sama. Oke, itu dulu ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bapak, Ya. maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Yang maksud itu kan yang dikatakan tuh kan yang poin 6 counter argumen tuh kan ada yang 10 cara. Nah, Ya. saya bertanya itu bagaimana tuh Pak menunjukkan urutan konsekuensi buruk dari atas tindakan kita yang pernah kita lakukan pada sebelumnya. Nah, itu akan berdampak apa dengan yang kedepannya itu Pak, yang pada saat kita sebelumnya pernah kita lakukan itu Pak. Nomor 6 ya. Ya. Menunjukkan urutan konsekuensi buruk dari tindakan. Ya. Jadi bukan tindakan kita ya, tindakan tertentu yang kita temukan salah. Ya. Jadi misalnya ya, ini kasih contoh. Misalnya kita menemukan ada penyimpangan di satu bagian. Ya. Penyimpangan ini maksudnya misalnya catatannya itu tidak update, sengaja ditutup-tutupi ya, eh, karena ada penyalahgunaan aset di situ. Misal ya di bagian gudang ada barangnya diambil, ya. Dan catatan tidak diupdate, ya, bahkan ditutupi dengan apa, me- apa barang masuk dicatat lagi. Jadi ada selak waktu antara ini sebenarnya. Kita mungkin tidak posisi sebagai pemeriksa, sebagai auditor, tapi mungkin orang di bagian lain yang tahu tentang hal tersebut. Apa kita diam saja? Yang mungkin kita harus bisa menunjukkan argumen begini. Ya. Eh, Apa konsekuensinya kalau ini diteruskan? Nanti akan ketahuan juga. Ya. Kalau nanti dilakukan stock of name, ya kan ketahuan posisi fisik dengan posisi catatan berbeda. Nah, kalau nanti ketahuan gimana? Gimana alasannya? Anggaplah orang lain yang melakukan bukan Anda ya. Kita argumen dengan dia. Gimana caranya ini? Nanti kalau ketahuan kamu gimana? Kalau kamu ketahuan kamu tidak mempertanggungjawabkan selisihnya, kita bisa tanda kutip takut-takuti dia dengan menyebutkan kamu bisa dipecat. Ya. Kalau kamu ternyata melakukan ini tindakan pidana, kamu bisa dilaporkan ke polisi. Nah, itu kan bisa seperti itu ya. Kita bukan nakut-nakuti, tapi menyebutkan konsekuensi yang wajar bisa terjadi karena tindakan seperti itu. Ya. Jadi kita mengajukan argumen yang menunjukkan ini loh konsekuensinya, akibatnya ya kalau yang kamu lakukan ini diteruskan. Ya, ya. Seperti itu. Ya. Kira-kira paham seperti itu ya, Herawati. Ya bahwa kita kasarnya gini, kasarnya kita bukan nakut-nakuti ya, kita menunjukkan faktanya kalau dia ini terus-menerus seperti itu akan ada akibatnya, konsekuensinya. Ya. Yang secara real akan berdampak pada dirinya juga. Nah, ya seperti itu. Eh, Kasus lain misalnya ya, eh, suatu perusahaan misalnya membuat satu kekeliruan yang berdampak pada lingkungan misalnya ya, apa mencemari lingkungan dan sebagainya. Ya. Tapi itu tidak disengaja ditutupi, ya. Tidak dilapor-lapor karena takut nanti itu akan menjadi berita buruk kepada perusahaan. Ya. Mungkin kejadian itu ditutupi, ya. Bukti-bukti dihilangkan, ya, segala macam. Tapi apa? eh, Mungkin ada pencemaran itu berdampak pada masyarakat sekitar yang mungkin sakit, ya. Ada sakit tertentu yang diakibatkan oleh itu. Misalnya pencemaran terhadap air, ya, atau tanah dan sebagainya menyebabkan orang sekitar itu sakit. Kita bisa ungkapkan ini
nggak bisa loh ditutup-tutupi. Nanti kalau masyarakat sakit itu ketahuan, ditelusuri orang, ya, ketahuan juga kita yang menyebabkan pencemaran, merugikan masyarakat, kita akan dituntut rame-rame, ya, bahkan kena sanksi. Ya. Kita dibawa ke pengadilan karena dianggap menyebabkan kerusakan bagi lingkungan dan membuat sengsara orang lain karena mengalami sakit penyakit yang karena tertentu. Kalau kita membiarkan menutup-tutupi kasus ini, itu sama aja kita melakukan kejahatan juga. Ya, kita akan dituntut balik karena membiarkan kasus ini terjadi. Ya. Ini misalnya kita posisi sebagai karyawan perusahaan itu. Ya. Tentu saja kita prihatin ya kan. Ini prospek perusahaan akan buruk ke depannya karena kalau ternyata kasus ini dibawa ke pengadilan, ya kan, dikena denda, bahkan mungkin ada sanksi, ditutup pabriknya dan sebagainya, kita kemana kerjanya? Kita coba meyakinkan mereka, kita akan kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan dan sebagainya kalau ini terus-menerus dibiarkan. Kita coba membuat pihak lain sadar atas konsekuensinya, ya, apa akibat buruknya. Ya. Mungkin dalam kasus yang sudah terlanjur seperti ini harus ada keberanian. Ya. Keberanian misalnya mengaku di masyarakat umum, keberanian kita menanggung, menyantuni siap orang yang terdampak dan sebagainya. Ya kan? Nggak apa-apa kita keluar dulu, apa boleh buat karena sudah terlanjur ya, tapi mungkin nama baik kita tidak akan hancur ke depannya. Itu bisa seperti itu ya. Tapi itu saja penuh kebesaran jiwa dari pimpinannya kalau mau mengakui semacam itu. Banyak kasus pencemaran lingkungan ya, misalnya uh, dulu di India pernah ada pabrik kimia ya, Union Carbide, menyebabkan pencemaran sehingga masyarakat sekitar terkena penyakit keracunan karena bahan kimia tersebut ya. Dan itu sengaja perusahaan menutup-nutupinya sekian tahun. Mungkin karena cara pemerintahan yang buruk juga di India itu nggak ketahuan ya. Kemudian pihak lain yang ternyata membongkar. Karena masyarakat di sini banyak sakit tertentu ya. Nah, akhirnya LSM dan sebagainya ribut bawa ke media dan sebagainya. Baru belakangan perusahaan mengakui. Kemudian namanya buruk ya. Jadi bahkan masalah pabriknya ditutup akhirnya ya. Dan ini karena perusahaan multinasional, perusahaan Amerika itu, perusahaan Amerikanya di kantor pusatnya kena sanksi dari pemerintah di Amerika karena membiarkan kejadian itu dan dianggap itu adalah kecerobohan yang fatal dari pihak manajemen, tidak membuat aware bahwa dia berpengaruh buruk terhadap masyarakat. Nah itu seperti itu ya, ada konsekuensinya yang harus kita coba pihak lain sadari. Ya. Orang mungkin bertindak pendek atau kalau sudah sesuatu terjadi umumnya orang tidak mau itu terungkap. Nah itu proses menutupi, merahasiakan itu ya, itu tidak menyelesaikan masalah, ya. Itu hanya menunda saja. Ya. Menunda, bahkan kalau itu ditunda lama-lama lebih parah akibatnya dari kita mengaku sekarang. Kalau kita mengaku sekarang, membuka itu dan mengakui kesalahan kita, mungkin tidak seburuk itulah akibatnya. Ya. Kita bahkan dianggap lebih lebih sportif, berjiwa besar, mau mengakui dan mau menyatu. Kalau dipikir-pikir ya mungkin kerugiannya nggak terlalu banyak ya, dibanding kerugian secara jangka panjang yang kita tidak bisa antisipasi di masa sekarang. Itu ya, itu contoh ya. Apalagi contoh lain misal dalam konteks akuntansi misalnya ya. Tadi sudah saya kasih contoh dari akuntansi, ada contoh lain misalnya begini, uh, pajak misalnya ya, pajak, kasus pajak ya. Uh, apa uh, Mahasiswa pernah melakukan penelitian gini, bagus penelitiannya ya, mahasiswa membuat skripsi. Dia penelitiannya begini, jadi kalau perusahaan itu terbiasa melakukan penghindaran pajak, terbiasa dalam hal ini dalam sekian tahun dia punya scoring tax avoidance ya, tingkat pembayaran pajaknya itu minim ya. Jadi dibandingkan uh, apa dibandingkan dengan laba dia, tingkat pembayaran pajaknya itu kecil, sekian persen saja. Ada juga perusahaan yang agak besar. Nah, dia mengkategorikan kalau terlalu kecil itu berarti perusahaan itu punya kecenderungan menghindari pajak. Apakah dia ada kemungkinan berdampak di masa depan terjadi pemeriksaan pajak? Ya, dilihat dari kalau ada surat
SKP, surat SKP itu apa sih katanya? Hasil pemeriksaan pajak. Ya. Jadi kalau perusahaan itu terlalu menghindari pajak dengan agresif sehingga membuat tingkat pajaknya minimal, berapa tahun kemudian akan ada probability yang lebih besar dia mengalami hasil pemeriksaan yang menyebabkan dia terjadi sanksi pajak. Ya. Jadi kalau perusahaan terlalu agresif menekan pajak, dia ada kemungkinan probability-nya terkena sanksi pajak di masa depan. Nah, kalau lebih dalam itu berarti perusahaan itu punya kebiasaan, ya, kebiasaan meminimalkan pajak seminim mungkin dengan mungkin bisa melanggar aturan perpajakan tertentu. Tapi itu hati-hati, akan ada juga ketahuan nantinya. Di masa depan akan punya kemungkinan itu diketahui oleh Fiskus, ya, pemeriksa pajak, dan kena denda sanksinya yang agak berat. Hasilnya seperti itu. Ya. Jadi kalau terlalu agresif akan ada akibatnya, mereka akan kena nantinya. Kira-kira kalau di pajak kan aturannya 5 tahun ya. Pemeriksaan itu hanya berlaku dalam kurun waktu 5 tahun. Diambil 5 tahun ke belakangnya akankah kena? Akankah kena? Ya. Nah, hasilnya seperti itu. Ya. Nah, itu berarti itu. Ya. Kalau kita bekerja pajak, ya mungkin kita hanya membiarkan, kita ingatkan, ya, ini konsekuensinya bisa loh nanti terkena kita pemeriksaan. Ya. Sehingga keluar SKP, ya. Kita bisa ada proses banding, ya. Kita nggak mau hasil pemeriksaan, tapi banding itu kan prosesnya panjang, melelahkan, makan ongkos, dan nggak selalu berhasil. Mending dihindar, nggak usah lah pakai cara normal saja, ya. Bayar pajak sesuai aturan, ya kan? Tidak menyembunyikan atau memanipulasi. Mau diperiksa sekalipun nggak ada kok temuan-temuannya, ya. Mungkin temuannya ya minim saja, administratif, mungkin salah tulis dan sebagainya, tapi tidak efek besar efeknya. Nah, seperti itu di efek besar konsekuensi jangka panjang adalah diperiksa dan kena sanksi dan kena berbagai macam kesulitan lah di masa depan. Itu contoh dari perpajakan. Oke, itu bisa menjawab ya, Erawan ya. Tinggi Pak, terima kasih Pak. Jadi kalau kita membiarkan dalam konteks apapun, kita coba ingatkan konsekuensinya apa. Kita tidak tinggal diam, tapi mengajak mereka berpikir. Justru Anda dihargai, ya, mengingatkan. Orang kadang nggak diingatkan, nggak tahu konsekuensinya apa. Kedepannya seperti apa. Oke, ya. Mudah-mudahan itu jelas, ya. Nanti akan kita lebih banyak diskusi, ya, nanti saya susun ya kasusnya, nanti juga saya tunjuk siapa aja yang membahas tentang apa, ya, nanti kita diskusi di minggu depan. Ya. Nah, itu ya, minggu depan kita diskusi masih kasus ini, ya, baru kita masuk ke topik selanjutnya lagi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri untuk kuliah hari ini, ya. Nanti kita lebih banyak ini di grup kalau ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai diskusi di minggu depan. Oke, kalau tidak ada saya akhiri, ya. Selamat malam, selamat istirahat semuanya, ya. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Saya akhiri ya.